Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua sehat. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas kita pada satu hari ini, alangkah baiknya kita disirami oleh firman Tuhan supaya menguatkan jiwa, hati kita, pikiran kita untuk menjalankan keseharian kita. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2026. Firman-Nya demikian, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, jikalau engkau memiliki masalah, saudara memiliki masalah, persoalan, kemanakah tempat pengaduanmu? Banyak orang mengadukan persoalannya kepada dunia ini, kepada teman-temannya, bahkan mungkin ketika dia berurusan dengan hukum, dia akan menyampaikan persoalannya dan pastilah dia bersandar kepada apa yang telah dia yakini dan dia lihat. Semua boleh-boleh saja Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau katakan bahwa sandaran dunia ini adalah terbatas. Tidak bisa kita harapkan 100%. Bahkan tidak bisa kita mengatakan bahwa aku yakin aku menjadi pemenangnya. Aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Aku yakin aku mendapat solusi. Sebagian orang mungkin mendapatkan solusi dari apa yang telah dia persiapkan, dia kerjakan, tetapi sebagian banyak orang bisa jadi tidak mendapatkannya. Yang walaupun kadang-kadang banyak orang berdoa dan mengatakan kehendak mulai yang jadi, tetapi kehendaknya dia juga yang jadi. Kitab Bilangan ini sangat jelas mau menyatakan kepada kita bagaimanakah dia boleh merasakan sukacita yang luar biasa ketika difirmankan kepada orang-orang Israel yang mereka telah tanda kutip menyeleweng, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan dunia ini, bahkan mengandalkan raja-raja pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka harapkan, mereka sama sekali tidak mengharapkan seperti yang mereka pikirkan. Dan itu sebabnya Tuhan mau berfirman kepada mereka bahwa kekuatan Tuhan melebihi daripada kekuatan manusia. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh manusia sekuat apapun tidak sebanding dengan kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Percayalah. Mazmur mengatakan 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Allah menghalau bahkan membinasakan yang menjadi kekuatan orang-orang Israel pada waktu itu dan menunjukkan otoritas Tuhan atau Allah pada waktu itu, supaya bangsa Israel mengerti dan mengenal siapakah yang mereka sembah. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang bisa memberikan kemenangan buat mereka. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, ketika mereka tidak meninggalkan Allah. Ini kuncinya. Ketika engkau, saya, kita semua tidak meninggalkan Allah di tengah-tengah perjuangan hidupmu, di tengah-tengah penjarahan hidupmu di dunia ini, maka pastikan engkau akan menjadi pemenang. Mendekat kepada Tuhan bukan berarti kita mengalami banyak sukacita atau kita harus bersukacita, tidak. Karena dunia ini dengan berbagai macam karakter manusia bisa juga membuat kita terseret dengan hal-hal demikian. Tetapi sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, ketika engkau tidak meninggalkan Dia, ya. Kalau kita tetap berlindung, berserah kepada Tuhan, maka yang pertama kita tidak akan takut dengan apapun di dunia ini. Jangan kau takut
dengan keberadaan hartamu. Jangan engkau takut dengan keberadaan uangmu. Jangan engkau takut dengan keberadaan pekerjaanmu atau jabatanmu. Jangan engkau takut dengan apa yang kau punya, karena semua itu pasti akan berlalu. Ketika engkau mengatakan di mana hartaku berada, di situ hatiku, maka saudara tidak akan pernah mengenal bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindunganmu, bahwa Tuhan itu akan menjadi tempat pengharapanmu, bahwa Tuhan itu akan menjadi tempat sandaranmu. Hanya Tuhan yang boleh dan dapat melindungi kita. Bahkan dia katakan dia akan mengusir para musuh-musuh kita, bahkan dia akan menjauhkan kita, sama seperti dia menghalau musuh-musuh Israel. Dan orang Israel pada waktu itu mengerti dan sadar, selama ini mereka tidak pernah mengindahkan perintah Tuhan. Mereka merasa bahwa itu hanya sekedar suara nabi-nabi, tetapi ketika kehidupan nyata mengajarkan mereka, semakin percaya bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kehidupan nyata di luar pikiran kita terjadi dalam diri kita, bahkan kita mengalami titik terendah dalam diri kita, maka kita tahu kita harus datang kepadanya supaya dia dapat membangkitkan kita kembali dan menguatkan kita kembali dengan segala macam proses yang akan kita jalani ke depannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, jangan takuti dunia ini. Jangan takuti segala sesuatu di dunia ini dalam pengertian ketika saudara melakukan hal-hal yang baik, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tidak semua orang sama dalam harta, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Tetapi ketika saudara boleh mensyukuri apa yang saudara miliki sekarang dan merasakan bahwa Tuhanlah yang memberikan itu, percayalah, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan menjadi benteng kita, dan benar-benar dia memperhatikan kehidupan kita ke depannya. Selamat bekerja saudara-saudaraku. Pastikan Tuhan tetap menjadi bagian dari hidupmu dan pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami, mengarahkan kami, dan bahkan menyadarkan kami bahwa tempat perlindungan kami yang luar biasa hanya kepada Tuhan. Tuhan mampu mengusir musuh-musuh kami, bahkan mengingatkan kelemahan kami, sehingga kami boleh tahu dan sadar bahwa semua akan berlalu dalam kehidupan kami. Biarlah musuh-musuh kami, ego, iri hati, dengki, amarah, itu boleh kami halau dalam kehidupan kami, dan dengan proses iman kami boleh bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Bapa di sorga, Engkau bimbing hidup kami. Biarlah Engkau arahkan kehidupan kami ke depannya, karena hanya di dalam Tuhanlah kami boleh mengalami kekuatan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Biarlah kami boleh menjalani satu hari ini dalam tuntunan Tuhan dan penuh dengan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.